Satu keluarga korban kecelakaan di Tawangmangu dimakamkan dalam satu liang lahat. Ayah di Tuban tega setubuhi anak angkatnya selama 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayu Sari Tilawa, inilah Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Satu keluarga yang menjadi korban kecelakaan di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dimakamkan dalam satu liang lahat. Tangis keluarga pecah saat iring-iringan kendaraan pembawa jenazah tiba di rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman korban kecelakaan kendaraan elf di jalur kawasan wisata Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar. Satu keluarga yang menjadi korban kecelakaan kendaraan elf di Tawangmangu pada Sabtu siang adalah warga Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yakni Ati 49 tahun, Salma 5 tahun yang merupakan anak kandung dari korban Ati, kemudian Ana Ruby 45 tahun merupakan adik kandung dari korban Ati, dan satu lagi tetangga korban bernama Sri Mulyani 58 tahun. Sementara satu korban lagi bernama Endang Murtini, 60 tahun, warga perumahan Mutiara, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah saat iring-iringan kendaraan pembawa 3 jenazah pada Sabtu malam tiba di rumah duka setelah dibawa dari RSUD Karanganyar. Satu keluarga yang merupakan ibu, anak beserta sang adik kemudian dimakamkan dalam satu liang lahat. Sebelumnya diketahui jika sebuah mobil minibus Isuzu Elf yang mengangkut rombongan pariwisata dari Kabupaten Bojonegoro diduga mengalami remblong saat melintas di jalan turunan yang curam sehingga menabrak pagar jembatan di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, tepatnya Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari data yang dihimpun, mobil minibus Isuzu Elf Nopol S7338AA yang dikemudikan Heri Purwanto, warga Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, berpenumpang 17 orang, terdiri dari 15 orang dewasa dan 2 anak-anak. Selain menelan korban jiwa satu keluarga, 9 orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Karanganyar, sementara 3 orang penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Sumarsono, suami korban, mengatakan jika dirinya mendapatkan kabar duka tersebut sekitar pukul 11 siang dari teman istrinya. Disampaikan ini mendapat kabar duka ini jam berapa, Pak? Saya tadi dapat kabar duka jam 11. Soalnya saya dari Pati pulang nyampe sini jam 9, terus jam 11 malam ternyata dapat kabar kecelakaan untuk istri saya dan rombongan itu dari teman istri yang ada di Cepu. Jadi saya kan kronologinya sampai detail, terus gitu saya langsung pergi ke Karanganyar. Ini sebelumnya rombongannya berapa orang, Pak? Rombongannya ada 15 orang. Ini anak kecil satu, anak saya itu yang. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, duka mendalam dirasakan oleh Sumarsono saat mendengar kabar istri beserta sang anak dan adik ipar mengalami kecelakaan di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Sebelum terjadi kecelakaan, sang putri sempat berpesan kepadanya jika ia akan latihan menari untuk perpisahan TK. Suasana duka menyelimuti kediaman satu keluarga di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yang menjadi korban kecelakaan elf di kawasan wisata Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Tangis keluarga pecah saat iring-iringan rombongan kendaraan yang membawa 3 jenazah tiba di rumah duka.
Keluarga tak menyangka jika pamitan untuk berwisata berubah menjadi kabar duka. Ati 49 tahun, Salma 5 tahun yang merupakan anak kandung dari korban Ati, kemudian Ana Ruby 45 tahun merupakan adik kandung dari korban Ati, termasuk dari 5 korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Selain menelan korban jiwa satu keluarga, 9 orang penumpang lainnya juga mengalami luka-luka dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar, sementara 3 korban lainnya hanya mengalami luka ringan. Sebelumnya, elf rombongan berisikan 17 orang yang ditumpangi keluarga tersebut sempat berwisata di kawasan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Namun pada saat perjalanan menuju lokasi melalui jalur Magetan, mobil minibus Isuzu Elf Nopol S7338AA tersebut diduga mengalami remblong saat melintas di jalan turunan yang curam sehingga menabrak pagar jembatan. Sumarsono, suami dari korban, merasa terpukul dengan peristiwa yang menimpa istri, anak, dan adik iparnya, terutama kepergian anak yang sangat dirasakan berat olehnya. Pasalnya ia teringat setiap malam sang anak selalu meminta ditemani tidur olehnya, bahkan jarang sekali sang anak ikut bepergian dengan ibunya. Sumarsono menambahkan sebelum ikut pergi ibunya berwisata ke Tawangmangu, sang anak juga sempat menyampaikan pesan kepada dirinya jika nanti ia akan ikut latihan menari untuk acara perpisahan TK. Ikut seperti yang tidak bisa karena anak saya yang kecil itu kan masih kecil banget gitu Mas ya. Itu akhirnya juga jarang ikut ibunya ke kemana-mana, jarang tidurnya aja kalau malam dengan saya, saya yang nggak tega tuh lihat anak saya yang kecil. Itu waktu kondisi berangkat di posisi depan Pak atau di mana? Tempat duduknya anak saya memang di depan, nggak mau dia duduk di tengah, di belakang nggak mau. Kalau itu saya bebas, tapi kan ngikutin anaknya. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah takziah ke kediaman keluarga korban kecelakaan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar di Desa Padangan. Mewakili Bupati dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dirinya menyampaikan bela sungkawa dan duka mendalam bagi para korban. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah takziah ke kediaman keluarga korban kecelakaan Tawangmangu di Dusun Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai wujud kepedulian dan dukungan moral bagi keluarga korban, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah juga menyerahkan santunan duka kepada keluarga korban yang meninggal dunia. Seperti diketahui, warga Bojonegoro menjadi korban kecelakaan kendaraan elf yang diduga mengalami remblong di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu siang. Dari total 17 penumpang, satu keluarga yang merupakan warga Bojonegoro menjadi korban, yakni Ati 49 tahun, lalu Salma 5 tahun yang merupakan anak kandung dari korban Ati, kemudian Ana Ruby 45 tahun merupakan adik kandung dari korban Ati, dan satu lagi tetangga korban bernama Sri Mulyani 58 tahun. Sementara satu korban lagi bernama Endang Murtini 60 tahun, warga Perumahan Mutiara, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Satu keluarga yang merupakan ibu, anak beserta sang adik dimakamkan dalam satu liang lahat. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan bela sungkawa dan duka mendalam bagi korban. Tak hanya itu, Wakil Bupati Nurul Azizah juga mendoakan agar para korban meninggal dunia diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta senantiasa mendoakan mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas nama Bapak Bupati Bojonegoro menyampaikan bela sungkawa berduka atas kabundutnya warga Bojonegoro yang saat ini ada di hadapan kita. Beliau adalah Ibu Ana
Ningsih, Bu Atik, Rubiati, dan Mbak Salma. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ilaiha turja'un, bahwa sesuatu yang bernyawa akan tiada dan semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tentu ini merupakan suatu alarm bagi kita. Umur tidak bisa diketahui, maka sekali lagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro ikut berduka. Mudah-mudahan beliau adalah husnul khotimah. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Tuban tega setubui anak angkatnya selama 3 tahun, seminggu bisa sampai 2 kali. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, miris, selama 3 tahun seorang gadis di Kabupaten Tuban harus menjadi pemuas nafsu bejat sang ayah tiri. Pelaku tega menyetubuhi anak tirinya sejak duduk di bangku SMP. Korban terpaksa menuruti nafsu bejat pelaku karena diancam akan disebar videonya. Bahkan dalam 1 minggu pelaku nekat menyetubuhi korban hingga 2 kali. Seorang ayah tiri di Kabupaten Tuban ini harus berurusan dengan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Tuban pada Senin siang. Ia ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak tirinya sendiri yang masih di bawah umur. Perbuatan bejat itu dilakukan pelaku sejak tahun 2021 saat korban masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Pelaku mengancam akan menyebarkan video saat korban mandi jika korban menolak untuk diajak bersetubuh. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah menyetubuhi korban selama 3 tahun terakhir. Bahkan dalam 1 minggu, pelaku bisa menyetubuhi korban hingga 2 kali saat sang istri tidak di rumah. Aksi bejat ini baru diketahui sang ibu saat korban sudah duduk di bangku kelas 1 SMA. Korbannya tidak tahan karena terus menerima ancaman dan harus menuruti hasrat bejat sang ayah tiri, akhirnya memberanikan diri melaporkan kejadian tersebut kepada sang ibu. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2025 lalu, ibu korban mendatangi Mapores Tuban guna melaporkan perbuatan bejat tersebut kepada pihak kepolisian. Ya, adapun kronologi kejadian ini bahwa pelaku menyetubuhi anaknya sendiri, anak angkat ya, anak angkat diketahui dan dilaporkan kepada kami itu sekitar minggu lalu ya, tanggal 10 Mei. Kemudian kami langsung mengamankan daripada pelaku itu sendiri. Jadi kejadian ini berlangsung sudah sekitar dari tahun 2021. Sekiranya korban masih SMP kelas 1. Sampai dengan dilaporkan saat ini korban sudah kelas SMA kelas 1
SMA ya, dari SMP kelas 1 sampai dengan SMA kelas 1. Jadi pada awalnya kronologi kejadian pada tahun 2021 lalu, jadi kalau menurut keterangan antara korban dan pelaku ini, pelaku menggunakan video yang memang ada video korban yang menunjukkan tidak menggunakan busana. Kemudian dimanfaatkan pelaku ini untuk mengancam korban untuk melakukan tindakan tersebut. Jadi korban merasa terancam sehingga tidak berdaya, akhirnya berlanjut sampai dengan korban SMA kelas 1 ini, sehingga berjalan sekitar hampir 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam dalam sel tahanan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang pengendara motor terkapar di tengah jalan raya Jombang pada Minggu dini hari. Pengendara motor naas tersebut terkapar dengan luka parah pada bagian kepala usai menabrak bagian belakang truk gandeng parkir muatan pakan ternak. Diduga peristiwa tragis itu akibat truk gandeng tidak memberi rambu atau tanda isyarat saat parkir sehingga tertabrak pengendara motor. Beginilah saat tubuh Ferry Ardiansyah yang terkapar dengan luka parah pada bagian kepala dievakuasi petugas medis ke Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Mojo Agung, Jombang. Pemuda 25 tahun ini mengalami luka berat usai motor yang dikendarainya menabrak truk gandengan muatan pakan ternak yang sedang parkir di tepi jalan raya Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang. Menurut saksi mata, saat itu dirinya melihat sebuah truk gandeng yang dikemudikan Katilan 49 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, yang melaju dari arah Sidoarjo hendak kirim pakan ternak ke Tulung Agung. Begitu sampai di tempat kejadian perkara, truk berhenti dan sopir memarkir kendaraannya di pinggir jalan sebelah selatan. Tak lama kemudian, korban Ferry Ardiansyah asal desa Kandangan, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri melaju dari arah yang sama, timur ke barat. Diduga korban yang saat itu tidak melihat truk parkir karena sopir truk tidak memasang rambu-rambu dan lampu darurat menyebabkan pengendara motor langsung menabrak bagian belakang truk. Akibat kejadian tersebut, pengendara motor kritis dan langsung terkapar di tengah jalan raya. Timur ke barat, pas lokasi dia parkir, nggak masang rambu-rambu. Terus ada motor dari timur ke barat juga, nggak ngelihat kalau ada parkir, ada truk parkir, langsung ditubruk, nggak pakai rambu-rambu. Bagian mana yang itu? Bagian belakang. Juga karena truk gandeng nggak ada rambu-rambu, yang sepeda motor ini nggak ngelihat. Kemudian ngantuk sepeda motor itu. Akhirnya ditubruk dari belakang, berak gitu. Polisi yang berada di lokasi langsung meminta keterangan dari sejumlah saksi mata dan melakukan olah TKP. Kecelakaan tersebut kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Dua motor terlibat tabrakan adu banteng di Simpang 4 Jalan Raya Bypass Mojo Agung, Jombang pada Minggu dini hari. Akibat kejadian tersebut, satu orang pengendara motor alami luka berat. Insiden kecelakaan tersebut terjadi diduga saat salah satu pengendara sepeda motor kurang konsentrasi dan terlalu ke kanan saat mendahului kendaraan lain. Kecelakaan terjadi antara motor CB dan Ninja di Jalan Simpang 4 Traffic Light Jalan Raya Bypass Mojo Agung. Tepatnya di Jalan Raya Desa Betek, Kecamatan Mojo Agung, Jombang pada Minggu dini hari. Kondisi pengendara motor CB mengalami luka berat dan terkapar di tepi jalan. Sementara pengendara motor Ninja hanya mengalami luka ringan. Kedua pengendara motor yang terlibat kecelakaan pun dievakuasi petugas ke RSU Muhammadiyah Mojo Agung, Jombang. Dari data kepolisian, korban yang mengalami luka berat diketahui bernama Wibisono Aditya Nugroho, 17 tahun, pengendara motor CB asal Desa Menturo, Kecamatan Sumobito, Jombang. Dan pengendara motor Ninja Rafa Arya Pratama, 18 tahun, yang mengalami luka ringan asal Dusun Jungkir, Desa Watu Dakon, Kesamben, Jombang.
Kecelakaan bermula saat sepeda motor Ninja berjalan dari arah selatan Mojo Agung menuju ke utara Sumobito. Sesampainya di perempatan traffic light, begitu lampu nyala hijau, pengendara Ninja pun langsung mendahului kendaraan yang ada di depannya. Apes, diduga pengendara motor Ninja kurang konsentrasi dan terlalu ke kanan saat mendahului, sehingga bertabrakan dengan pengendara motor CB yang datang dari arah berlawanan. Kan lampu merah, berhenti, lalu hijau dari arah selatan ada sepeda Ninja mendahului, sepeda ambil kanan, lalu dari utara ada sepeda CB langsung bertabrakan. Berarti adu depan atau gimana? Iya, langsung saling tubrukan. Yang luka itu sepeda CB dibawa ke rumah sakit PKU. Yang Ninjanya nggak apa-apa. Selanjutnya, kedua motor yang ringsek dievakuasi petugas, sedangkan kasusnya kini ditangani unit laka Satlantas Polres Jombang. Petugas yang berada di tempat kejadian perkara segera melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Informasi mengenai 3 desa terisolir banjir luapan Sungai Bengawan Solo, warga gunakan perahu untuk beraktivitas. Kami hadirkan sesaat lagi, kami segera kembali. Maling nyolong kota amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus meluas. Banjir merendam belasan desa di 5 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 40 cm hingga 1 meter. Kondisi ini membuat warga yang tinggal di bantaran sungai kini terisolasi. Selain harus berjalan kaki menerobos banjir, sebagian warga juga terpaksa menaiki perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro terus meluas. Desa paling parah terdampak banjir luapan Bengawan Solo adalah Desa Kalisari, Tanggungan, dan Lebaksari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Di wilayah ini banjir sudah memasuki pemukiman warga sejak Minggu malam dan terus naik hingga Senin ini. Banjir tak hanya menggenangi area pemukiman dan persawahan, namun juga menutup akses jalan utama menuju ketiga desa tersebut. Akibatnya aktivitas warga menjadi terhambat. Saat ini agar dapat beraktivitas, sejumlah warga terdampak nekat menerobos banjir dengan berjalan kaki sejauh hampir 2 km. Sementara sebagian warga lainnya memilih menggunakan perahu untuk menjalankan aktivitas, bekerja maupun keperluan lainnya. Warga mengaku banjir akibat luapan Bengawan Solo ini sudah berlangsung sejak kemarin. Hingga kini volume air masih terus naik dengan ketinggian bervariasi antara 40 cm hingga 1 meter. Meski telah dikepung banjir, namun warga masih enggan mengungsi. Mereka hanya memindahkan barang ke tempat yang lebih aman agar nantinya dapat dimanfaatkan kembali saat banjir surut.
Mereka juga mengaku sudah terbiasa menghadapi banjir seperti ini, sebab rutin terjadi setiap tahunnya di saat musim penghujan. Yang banjiran Kalisari, Tanggungan, Rebak-Sari. Rebak-Sari, 4 desa itu Pak. Ya. Ini ke sana nggak bisa Pak kalau pakai mobil atau motor? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Terus warga yang sana kalau mau keluar desa gimana? Ya naik perahu. Naik perahu. Sudah berapa hari Pak ini banjir? Baru tadi malam. Selain desa Lebak-Sari, Tanggungan dan Kalisari, Kecamatan Baureno, banjir akibat luapan Bengawan Solo juga merendam belasan desa di 7 wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Trujuk, Kalitidu, Dander, Bojonegoro Kota, Kapas, Kanor, dan Kecamatan Baureno. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, untuk kedua kalinya Kejaksaan Negeri Ngawi gagal memeriksa anggota DPRD dalam perkara dugaan gratifikasi dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Melalui penasihat hukumnya, anggota DPRD dari Partai Golkar tersebut tidak hadir dikarenakan sakit. Winarto, anggota DPRD Ngawi, kembali tidak hadir dalam pemanggilan Kejaksaan Negeri sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah dalam pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik mainan PT GFT Indonesia Investment di Kecamatan Genel. Nampak dari penasehat hukum Winarto, Dwi Prasetyo Wibowo mendatangi kejaksaan untuk mengantarkan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit Widodo ke Kejaksaan Negeri Ngawi. Pihaknya membenarkan jika kliennya hari ini ada agenda pemeriksaan oleh kejaksaan. Namun karena kliennya masih menjalani perawatan di rumah sakit sehingga tidak dapat menghadiri undangan sebagai saksi. Seperti kemarin kondisinya masih perawatan intensif di rumah sakit. Terus hari ini memang ada panggilan lagi, terus akhirnya masih dengan surat keterangan dokter gitu. Betul. Kalau perkembangan kondisinya seperti apa untuk klien? Kami belum memonitor ya Mas, kalau kaitan dengan perkembangan, tapi yang jelas hari ini masih dalam perawatan dokter. Bang, terakhir kan pihak kejaksaan menyebut bahwa klien Anda ini terlibat dalam dugaan gratifikasi. Nah itu kasus itu sendiri gimana sih Bang? Ya kalau itu kita ikuti aja prosesnya yang di kejaksaan, kami selaku kuasa hukum akan berlaku normatif aja, berjalan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh kejaksaan. Kaitannya dengan peran dia sebagai fasilitator gimana Bang? Oh itu nanti akan kita akan kita sampaikan nanti. Ini sudah panggilan berapa kali? Ini untuk saksi hari ini adalah panggilan kedua. Kedua ya, yang tidak bisa hadir. Iya, yang belum bisa hadir. Ini Bang, kalau misalnya ini nanti pihak kejaksaan memeriksa langsung kondisi kesehatan seperti apa? Untuk mengonfirmasi. Itu kewenangan kejaksaan dan rumah sakit. Sementara Kasipitsus Kejari Ngawi, Eriksa Ricardo, membenarkan bahwa Senin ini ada pemanggilan kembali terhadap saksi Winarto. Namun yang bersangkutan masih belum bisa hadir karena sakit. Pihaknya juga mengagendakan bersama tim penyidik akan mendatangi rumah sakit tempat saksi dirawat untuk memastikan kebenaran kondisi sakitnya. Sudah saya menunjukkan panggilan ke yang bersangkutan dan ada keterangan bahwa dia sakit. Pak, itu kan panggilan yang keberapa yang hari ini? Kemarin dia sempat hadir di sini, itu panggilan yang pertama. Oh, panggilan yang pertama. Apa sudah dicek di rumah sakit? Ini saya akan mulai ngecek untuk kebenaran dia benar sakit, sakit apa, nanti kami akan ke sana. Tapi sudah ada surat tembusan dari lawyernya yang bersangkutan bahwa hari ini tidak hadir. Sudah. Jadi sudah. Kalau tidak hadir belum, cuman kalau sakit sudah. Nanti ada akan panggilan lagi. Ya menunggu kondisi beliau bagaimana, terus nanti saya juga menunggu petunjuk beliau. Seperti diketahui, Winarto, anggota DPRD Ngawi, sudah 2 kali tidak hadir dari undangan Kejari Ngawi sebagai saksi perkara dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi penerimaan pajak daerah. Perkara tersebut telah naik ke penyidikan sejak 21 Maret lalu. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Ngawi melakukan pemeriksaan hewan kurban di pasar hewan setempat. Pemeriksaan ini bertujuan
untuk memastikan kondisi kesehatan hewan yang layak untuk kurban pada saat Hari Raya Idul Adha mendatang. Bertempat di Pasar Hewan Kecamatan Ngawi, tim dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi melakukan pemeriksaan hewan yang diperjualbelikan. Pemeriksaan ini seiring mendekati momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudonur Cahyo menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada hewan sapi dan kambing. Sejumlah tim dan dokter hewan melakukan pemeriksaan setiap hewan yang ada di pasar. Pemeriksaan sendiri yakni pada antemortem, yakni perilaku dan kondisi fisik pada hewan kurban. Selain itu, petugas juga menyiapkan pengobatan jika ditemukan hewan sakit, termasuk melarang untuk diperjualbelikan. Eko Yudonur Cahyo lebih lanjut menjelaskan bahwa pada saat ini yang perlu diwaspadai yakni penyakit lampi skin disease atau LSD. Sedangkan untuk kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK sudah sangat menurun, sehingga tidak dilakukan pembatasan untuk lalu lintas ternak masuk Kabupaten Ngawi. Terima kasih, kita sudah melakukan pemantauan di sejumlah pedagang, pengepul, itu sudah kita pantau dan alhamdulillah semuanya sehat. Karena kita kalau memantau juga membawa medik, para dokter hewan. Jadi kalau ada yang sakit, mungkin ada tanda-tanda sakit itu kita obati, dan kalau memang ini tidak layak ya kita beritahu pada pengepul untuk ini jangan dijual, tidak layak untuk dari segi kesehatan. Kemudian di pasar juga begitu, nanti kita akan lakukan juga pengecekan. Kalau ditemukan tidak sehat pada hewan, juga akan kita beritahu pada pemiliknya ini harus diobati dulu, begitu minimal. Saya kira itu. Pak, kalau seperti cuaca seperti ini, penyakit yang perlu diwaspadai apa, Pak? Saat ini PMK sudah lewat. Nah, ini LSD, tapi hanya sebagian kecil. Dan kalau LSD ini tidak mematikan, jadi lebih mudah pengobatannya. Pemeriksaan akan terus dilakukan pada sejumlah ternak warga lain yang juga akan digunakan untuk hewan kurban. Selain itu, juga pasca hewan kurban disembelih, pemeriksaan postmortem pada organ dalam hewan kurban juga akan dilakukan agar mendapatkan kepastian layak dan aman untuk dikonsumsi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.